Assalamualaikum. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Oke, kita masuk ke materi. Kali ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Di sini ada kata pesawat. Tapi jika kalian memikirkan pesawat itu benda ini, maka kalian salah besar, guys. Karena kata pesawat di sini sebenarnya digunakan hanya sebagai istilah saja. Contohnya kita sering dengar pesawat telepon, pesawat televisi, pesawat radio, yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pesawat yang kalian pikirkan tadi ya guys. Jadi kata pesawat di sini lebih mengacu kepada alat bantu ya guys. Misalnya saja pesawat televisi dan pesawat radio tadi adalah alat bantu informasi dalam bentuk visual maupun audio. Lalu apa makna dari pesawat sederhana yang akan kita bahas berikut ini? Untuk itu silahkan simak penjelasan dari kakak yang tampan berikut ini. Ceki bro. Oke, jadi guys, pesawat sederhana bukan pesawat yang kalian pikirkan tadi. Pesawat sederhana itu adalah alat bantu untuk memudahkan aktivitas kita sehari-hari. Jadi cara kerjanya kita menggunakan alat-alat sederhana untuk memperkecil gaya sehingga kita lebih mudah untuk melakukan usaha. Tapi apa aja sih contoh dan jenis-jenis pesawat sederhana itu? Tenang guys, karena sebentar lagi kakak yang tampan akan menjelaskan kepada kalian macam-macam pesawat sederhana. Bidang miring. Bidang miring adalah bidang datar yang dimiringkan sehingga memperkecil gaya usaha. Contohnya saat kita memindahkan alat-alat berat, misal seperti pada gambar berikut ini, jika kita ingin memindahkan benda secara vertikal diangkat, maka akan jauh lebih berat ketimbang jika kita letakkan suatu bidang miring lalu kita rubah arah gaya kuasanya dan tinggal didorong, maka itu akan lebih memudahkan pekerjaan kita. Keuntungan mekanik. Untuk mengetahui keuntungan mekanik dari pesawat sederhana bidang miring, silahkan kalian lihat selesai. Yang mana S itu adalah sisi atau bidang miringnya berbanding dengan H itu tinggi dari bidang miring tersebut. Nah, hasilnya akan sama dengan W itu gaya beban berbanding gaya kuasa. Yang kedua, pengungkit. Cara kerja pengungkit yaitu dengan merubah arah gaya dan menggandakan kuasa sehingga lebih mudah untuk memindahkan sesuatu. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk memindahkan batu ini menggunakan tongkat dan titik tumpu pada gambar ini, itulah prinsip kerja dari pesawat sederhana tuas atau pengungkit. Hasilnya pekerjaan kita akan lebih mudah, lebih cepat, dan mengurangi resiko kecelakaan. Tapi ingat, pengungkit jangan kalian gunakan untuk mengungkit masa lalu kita berdua. Kemudian keuntungan mekanik tuas atau pengungkit bisa langsung kita lihat pada gambar di bawah ini ya. Sudah ada rumus dan juga keterangannya di situ. Ketiga adalah katrol. Katrol prinsip kerjanya adalah merubah arah gaya. Jadi gaya sebelum dengan katrol, setelah dengan katrol itu sama, tetapi dia merubah arah gaya saja.
Contoh penerapannya adalah untuk timba air sumur. Jadi menimba air yang tadinya sulit dari bawah ditarik ke atas, dengan katrol bisa merubah arah gaya sehingga kita menarik ke bawah dan timba air itu akan naik ke atas. Tentu saja itu sangat memudahkan pekerjaan manusia. Berikutnya, macam-macam jenis katrol. Yang pertama, katrol tetap. Ini adalah jenis katrol yang paling umum digunakan terutama untuk timba air pada sumur. Keuntungan mekaniknya sama dengan 1, artinya gaya di sini tidak diperbesar atau diperkecil, hanya terjadi perubahan arah gaya. Yang kedua ada katrol bebas. Di sini strukturnya sedikit berbeda, yang mana penerapannya biasanya dipakai untuk memindahkan peti kemas ke dalam kapal. Dan bedanya juga keuntungan mekanik dari katrol bebas yaitu sama dengan 2, artinya usaha yang dibutuhkan itu lebih kecil daripada katrol tetap. Dan yang ketiga ada katrol majemuk. Katrol majemuk ini merupakan gabungan antara katrol tetap dan bebas yang dirangkai jadi satu. Tujuannya adalah untuk memperkecil usaha dan memperbesar keuntungan mekaniknya, yang mana keuntungan mekaniknya itu dipengaruhi oleh banyaknya susunan dari katrol tersebut.